Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya bertunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar-minarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, ini adalah ajakan untuk kita, saudara-saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berada. Biar kita selalu mempunyai komitmen untuk terus mau bekerja bersama dengan Tuhan, punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kasih-Nya dimanapun kita berada, sehingga kita mendapatkan sukacita yang sejati yang berasal daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah semua akan kehidupan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan dengan hidup yang sederhana, dengan keluarga, dengan harapan yang baik, maka kita akan terus mendapatkan sukacita yang sejati. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Ibadah dengan penuh sukacita di rumah Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang lemah lembut dan berkemurahan. Ibadah kepadanya janganlah dianggap sebagai suatu kegiatan yang menyedihkan hati dan membebani. Ibadah kepada Tuhan seharusnya merupakan suatu kesenangan untuk menyembah Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaannya. Sangat luar biasa ya. Kita lihat kembali oleh Raja Daud. Mungkin dia punya banyak alasan untuk bersuka cita, punya pangkat ya, punya kedudukan, tetapi itu hanya bersifat sementara. Dia katakan juga bahwa sukacita sejati itu ketika ia berada di dalam rumah Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena di dalam rumah Tuhan itu dia mendapatkan mujizat, dia mendapatkan pertobatan, dia mendapatkan pertolongan, dia mendapatkan pengampunan. Dan juga di kitab Matius dituliskan bahwa siapa yang berbeban berat dan letih lesu, hendaklah ia datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Ya, Daud datang ke rumah Tuhan dengan dia mendapatkan sukacita yang sejati, karena dia punya kelepasan, punya kelegaan. Dia mendapatkan kelegaan, kelepasan, kekuatan itu daripada Tuhan. Dan dia masuk di dalam rumah Tuhan itu untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita punya kesempatan. Daud merasakan sukacita yang lahiriah, tetapi dia tidak bergantung hidupnya terhadap lahiriah. Karena apa? Karena lahiriah memberikan kita hanya sementara. Dan dia masuk rumah Tuhan, dia mendapatkan sukacita secara rohaniah, yaitu yang dia hidupkan di dalam kehidupannya. Banyak sekali tantangan, masalah yang dihadapi ketika dia datang dan masuk dalam rumah Tuhan ini. Dia mendapatkan kelegaan, mendapatkan kelepasan. Maka itu dia terus datang kepada Tuhan
Itu untuk kita juga sekarang ini, saudara-saudara. Kita Daud di zaman sekarang ini. Dengan kita memasuki segala sesuatunya yang dunia berikan dalam kehidupan kita hanya bersifat sementara, tidak permanen. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau bersandar kehidupan kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam rumah ibadah itu, maka kita mendapatkan satu sukacita yang sejati. Kita mendapatkan kelegaan. Karena selama ini kita punya beban berat, letih lesu, sehingga Tuhan berikan kita satu ayat ini untuk kita datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup mengangkat beban-beban kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari perbudakan yang membuat kita ragu, yang membuat kita khawatir tentang Tuhan kita. Ya, Daud begitu sangat hebat, itu sangat luar biasa dalam hidupnya, tapi dia tidak bergantung dengan hal-hal lahiriah, dengan hal kerajaan dunia, tetapi dia bergantung imannya sepenuhnya kepada Tuhan dengan secara rohaniat. Ya, ibadah kepada Tuhan seharusnya merupakan suatu kesenangan untuk menyembah Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaan. Sudah dikatakan bahwa ibadah kepada Tuhan seharusnya merupakan suatu kesenangan. Ya, kita beribadah kepada Tuhan ini karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus kita. Ya. Jangan kita selalu, saya selalu beribadah, tapi kita tidak perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita sudah masuk di dalam Ka'bah suci, jika kita sudah masuk di dalam rumah Tuhan, maka kita beribadahlah yang sejati kepada Tuhan. Ibadahlah yang sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan asal kita ikut ibadah tetapi tidak ada makna di dalam ibadah itu. Ya. Tidak ada satu tujuan dalam ibadah itu. Biarlah kita mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh percaya, sama seperti Daud. Iman yang seperti ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, untuk kita terus mau bekerja sama dengan Tuhan dan menyembah Tuhan setiap harinya. Tuhan tidak menginginkan agar anak-anaknya kepada siapa telah disediakan keselamatan yang begitu besar berlaku seakan-akan ia adalah seorang majikan yang keras dan kejam. Ia adalah sahabat terbaik mereka, dan ketika mereka menyembahnya, ia rindu untuk bersama dengan mereka, untuk memberkati dan menghibur mereka, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan kasih. Tuhan merindukan agar anak-anaknya merasakan penghiburan dalam melayaninya dan menemukan lebih banyak kesenangan daripada kesukaran dan melakukan pekerjaannya. Tuhan telah memberikan segala sesuatunya kepada Daud untuk dia mengerjakannya. Ya, kita juga di zaman kita sekarang ini, ya, Tuhan memberikan kita pekerjaan untuk kita kerja, untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan merindukan agar anak-anaknya merasa penghiburan dalam melayani. Jika kita terus melayani, jika kita terus melakukan kehendak Tuhan, maka akan ada sukacita sejati dari surga untuk kita dapatkan. Daud
sudah sering selalu melakukan itu, sehingga dia dapat dikenyangkan oleh hal-hal rohani, yaitu firman Tuhan. Firman yang membawanya kepada kehidupan yang kekal. Firman yang membawanya kepada mendapatkan damai sukacita itu. Dengan hati yang terus mau melakukannya, tanpa berpikir apapun, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita di dunia banyak guncangan yang datang menghampiri kehidupan kita, tapi bila kita mau melepaskan semua itu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada suatu kesenangan, suatu kemenangan yang Tuhan akan berikan bersama dengan kita, yaitu kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan bersuka cita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah tempat di mana kita melepaskan semua beban-beban kita. Maka Tuhan akan bersama dengan kita, sama seperti Daud. Dia masuk rumah Tuhan, dia mendapatkan sukacita, mendapatkan kelegaan, mendapatkan yang dia inginkan dalam kehidupannya, yaitu bersama dengan Kristus. Kelegaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jika kita mau datang dan berseru kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita di dalam kitab Matius. Ia merindukan agar orang-orang yang datang untuk menyembahnya akan membawa pulang pikiran-pikiran yang berharga akan pemeliharaan dan kasih-Nya, sehingga mereka dapat dihiburkan dalam semua pekerjaan sehari-hari, agar mereka memperoleh anugerah dalam bekerja dengan jujur dan setia dalam segala hal. Langkah kepada Kristus, halaman 178-179. Ketika kita mau melangkah maju untuk bersama dengan Kristus, maka kita lepaskan semua keinginan kita, sehingga kita akan mendapatkan pikiran-pikiran yang berharga akan pemeliharaan kasih Tuhan. Sukacita yang sangat luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, yaitu kasih-Nya. Tidak lain, kasih. Kita sudah bersyukur kasih Tuhan ada pada kita. Dan marilah kita bekerja dengan Tuhan dengan jujur dan setia dalam segala hal. Itulah yang diinginkan Tuhan, supaya kita dapat dipanggil masuk dalam rumah Tuhan ini. Untuk apa yang kita masuk dalam rumah Tuhan ini? Untuk mengaku, untuk berseru, memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kita kelepasan, kelegaan. Jika kita punya hal-hal yang berat, maka kita datang kepada Tuhan dan berikan kita kelegaan. Kita akan memperoleh anugerah dalam kerja, jujur dan setia. Adalah satu sukacita untuk bersyukur kepada yang kekal, untuk menyanyikan pujian kepadamu, Ya yang Maha Tinggi, untuk mempromosikan kebaikanmu di pagi hari dan kesetiaanmu pada waktu malam. Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Nyanyian-nyanyian Daud tuliskan di dalam kitab Mazmur sangat luar biasa. Pujian yang kekal, memproklamasikan kebaikanmu di pagi hari dan kesetiaanmu pada waktu malam. Tuhan bersama dengan kita di waktu pagi hingga malam. Dia tidak lepas, Dia akan memelihara kita.
Di saat kita jatuh, di saat kita merasa berat dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kita kemudahan. Bila kita terus mau bersama dengan Tuhan, kita terus mau melangkah bekerja bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapat sukacita sejati, ya. Dan inilah menjadi nasihat firman Tuhan, bila kita selalu punya komitmen untuk terus melayani Tuhan dalam rumah ibadat Tuhan itu. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.